Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang sekali kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan, Bible Study. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita dapat sesuatu daripada firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk puji dan sembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rada Terima kasih Bapa. Ya Rada Bayar. Buat kasih setiamu. Ya Rada Bayar. Kiralah pasyadana-nanabu. Ya Rada Bayar. Kiralah pasyadana-nanabu. Rada Bayar. Yesus Tuhan. Kiralah pasyadana-nanabu. Kiralah seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Lebih dalam Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sudah dalam dekapan-Mu, Kau yang menang pribadi kami, I give thanks to you, and this is my life. Pakai aku Tuhan, pakai kami Tuhan, menjadi berkat-Mu Bapa, jadi terang-Mu Bapa. Jadikan kami garam di tengah-tengah dunia ini. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Karena Dia yang baik Ku selama-lamanya. beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Kami ucapkan syukur bagi Kau Tuhan. Kami ucapkan syukur buat kehidupan kami, buat apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami ucapkan syukur buat segalanya yang sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga, buat pekerjaan yang ada. Kami bersyukur buat kesehatan yang kami miliki sekarang Tuhan. Kami bahkan bersyukur buat segala tantangan yang mungkin sedang kami hadapi. Karena kami percaya tantangan itu ada untuk mendewasakan dan mempersiapkan kami masuk kepada berkat-Mu yang di depan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat saat ini, kalau kami boleh baca firman-Mu Tuhan, justru ini adalah harta yang paling berharga. Kalau nggak ada firman-Mu, bagaimana kami jalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu, pimpin lidah bibir hamba-Mu dalam memimpin kita semua untuk baca firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang mendengar, supaya boleh terbuka hatinya, supaya boleh lurus pikirannya, karena firman-Mu dalam tidak terselami. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. In Jesus name, amin. Sekali lagi shalom saudara, salam damai sukacita buat kita semua. Nah, kita akan baca firman Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-12. Nah, saudara siapin Bible-nya, saudara sudah siap, dan juga jangan lupa siapkan tentunya catatan saudara. Nah saudara, biasa saya selalu bilang bahwa sebelum baca firman Tuhan, kita harus punya hati yang rendah, hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita tahu semua. Apalagi kita sedang berada baca di pasal yang Imamat ini saudara. Banyak hal yang tidak masuk akal, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kalau saudara pikir kembali berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang, berapa banyak hal yang berubah secara cultural, tapi Tuhan tetap sama. Justru itu kita tidak mengerti apa yang dilakukan pada zamannya dahulu. Kadang-kadang aja kita nggak mengerti kan saudara, apa yang orang tua kita lakukan. Mitos-mitos dari berbagai suku bangsa, kita nggak mengerti semua itu. Tapi nggak mengerti bukan berarti meniadakan arti di balik semua itu ya. Jadi kita humble our heart saudara. Kalau saudara konflik, ada dosa yang saudara tahu baik sengaja dan tidak sengaja dilakukan, saudara mari kita minta ampun ke Tuhan. Bapa, ampuni kami semua kalau hati kami masih menyimpan sesuatu yang gak benar, masih ada konflik dengan kiri kanan saudara. Tuhan, kami minta ampun daripada-Mu karena kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Nah, Imamat pasal yang ke-12 ya. Oke, mari kita baca saudara. Imamat dari 11 sampai 15 berbicara mengenai status najis atau tidak najis. Kalau bahasa Inggrisnya itu clean atau unclean. Mungkin kalau najis buat saya pribadi bahasanya itu cukup strong, cukup kuat ya. Tapi itu bukan berarti orangnya najis atau salah atau berdosa. Itu hanyalah sebuah status yang diberikan oleh Tuhan. Apakah orang ini boleh berada di dekat Tuhan atau orang ini tidak boleh berada dulu tidak boleh dekat dulu dengan Tuhan dan harus melakukan suatu ritual supaya kembali boleh ada fellowship sama Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak menghukum orang itu, tapi memang ada status yang memisahkan antara bagaimana kita kalau mau dekat dengan Tuhan dan bagaimana kalau kita jauh daripada Tuhan saudara. Simpelnya seperti itu aja. Dari 11 sampai 15 akan tentang ini semua. Kalau pasal yang 11 itu tentang makanan ya, tentang binatang. Nah saudara, nah hari ini tentang hal yang natural, yaitu melahirkan anak. Perikopnya adalah pentahiran sesudah melahirkan anak. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel,
apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, hal yang natural ya saudara, maka najislah ia selama 7 hari. Najis ini berarti dia harus dipisahkan, dia tidak boleh berada dekat kemah yang ditinggali orang Israel, mereka harus dipisahkan. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Bercemar kain ini maksudnya waktu dia datang bulan ya saudara. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Ya. Jadi pada hari yang ke-8 anak laki-laki ini harus disunat. Ayat 4 selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari pentahirannya. Jadi seperti diisolasi saudara. Seperti kalau orang kena COVID aja harus isolasi. Bukan artinya dia berdosa, bukan artinya dia salah. Padahal ini adalah hal yang natural ya. Bahkan firman Tuhan di Mazmur tertulis bahwa punya anak itu diberkati saudara, dan Tuhan menyuruh manusia itu untuk beranak cucu. Tapi ini bukan artinya dihukum, bukan artinya berdosa, bukan artinya najis, bukan artinya dikucilkan. Tapi dipisahkan sama Tuhan ya. Ayat ke-5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, tadi anak laki-laki, jadi 7 hari, lalu sunat, kemudian 33 hari, harus beristirahat atau dipisahkan. Belum boleh balik kepada komunitas yang dulu, saudara. Ya, belum bisa beraktivitas seperti sedulu kalanya. Jadi kalau yang anak laki-laki totalnya 40 hari. Kita lanjut ayat 5, tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, double. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi 80 hari dia harus menunggu. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, nah ini adalah seremonial ritualnya. Untuk kembali kepada komunitas, kembali kepada keluarga umat Allah, kembali kepada hadirat Tuhan. Ya. Untuk haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Saudara, dari baca ini garis besar aja kita sudah mungkin dapat satu gambaran bahwa satu hari nanti, atau sebenarnya dari Adam dan Hawa lahir dan sejak mereka berbuat dosa, sudah ada separasi antara bahwa orang manusia yang dengan standarnya manusia, dengan kebenarannya manusia itu tidak bisa menjadi satu dengan Tuhan. Apalagi ditambah mereka berbuat dosa, apalagi ditambah mereka berbuat salah. Kita semua seperti itu. Bahwa kita kalau dekat sama Tuhan, kita itu gak bisa sejajar sama Dia. Dan bahkan saat kita melangkah masuk ke dalam kekudusannya Tuhan, kita itu harusnya langsung mati. Ini bukan cuma dipisahkan karena ada hal melahirkan anak aja, jadi harus dipisahkan najis atau tidak najis, atau kudus atau tidak kudus. Tapi sebenarnya kita manusia semua adalah kita unclean. Di hadapan Tuhan kita mati. Kita gak bisa bergaul sama Tuhan. Kalau di sini, karena Tuhan sedang membuat sebuah bangsa,
Tuhan sedang membuat sebuah gereja, imamat adalah kitab untuk bangsa Lewi yang melayani di rumah Tuhan, imam. Tuhan menggunakan seremonial atau liturgi yang memberikan satu pengertian bahwa kalau saudara pikir kalau saudara orang Israel, saudara akan langsung tahu bahwa untuk dekat masuk kembali ke Tuhan nggak segampang itu. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Ini ngajarin kita betapa holy dan kudusnya dia terpisah dari dunia, dia terpisah dari daging. Dia terpisah dari manusia. Tapi Yesus akhirnya datang. Dan dia yang menyatukan kita kembali. Dia meniadakan seluruh peraturan-peraturan yang demikian, saudara. Itu garis besarnya kalau kita mau tangkap tentang imamat. Ya. Jadi saudara jangan salah paham bahwa melahirkan ini perbuatan yang salah. Tidak sama sekali. Ya, karena anak-anak diterima sama Tuhan, anak-anak adalah berkat daripada Tuhan. Bukan artinya mereka salah, bukan artinya mereka ditolak, bukan artinya mereka sedang dihukum. Tapi melainkan itu adalah hanya sebuah status. Ada tandanya kalau melahirkan anak perempuan, anak laki-laki, ada peraturannya untuk masing-masing. Ya. Dan Tuhan kasih 40 hari untuk terpisah, dalam tanda kutip saudara, beristirahat. Yang perempuan beristirahat lebih lama, 80 hari. Ya. Nah mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang gak masuk akal. Kenapa laki-laki 40, kenapa perempuan 80, emang laki-laki sama perempuan berbeda. Nah makanya saudara kalau baca imamat kita harus sungguh berhati-hati bahwa jangan sampai kita keluar daripada lingkaran tentang karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu suka diskriminasi. Ya. Jadi begitu kita ngerasa kok Tuhan kayaknya aneh ya, pilih-pilih kasih, kita langsung harus tahu karakter Tuhan, gak boleh keluar dari situ. Kalau baca firman Tuhan gak boleh keluar dari situ, bahwa kita tahu Tuhan itu baik. Karena itu pikiran saya yang tadi pikirnya Tuhan diskriminasi, siapa yang salah? Pikiran saya yang salah. Maka saya kembali meluruskan pikiran saya. Ini imamat ini selain kita akan belajar maknanya, imamat ini mengajarkan banyak sekali bagaimana cara kita belajar Alkitab, saudara. Karena isinya semua aneh-aneh. Dan jangan sampai pikiran kita aneh-aneh, makanya sebelum baca Alkitab harus berdoa. Dan dalam baca Alkitab gak boleh keluar daripada lingkupan bahwa Yesus itu karakternya seperti apa. Banyak yang baca Perjanjian Lama dan bilang bahwa wah Tuhan suka bunuh orang ya. Tapi kita tahu Tuhan itu Tuhan yang baik. Maka dari itu pikiran kita luruskan kembali bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu pasti ada maksudnya. Saya percaya itu. Saya gak percaya kalau Tuhan jahat. Ya, jadi baca firman Tuhan kita harus shape mind kita seperti itu, saudara. Ya. Jadi tadi kita sudah mengerti bahwa clean atau unclean, najis atau tidak najis itu hanyalah sebuah seremonial status. Tidak ada yang salah dengan orangnya, orang itu tidak direndahkan, hanyalah seremonial status. Sama istilahnya seperti ekspat atau pekerja di Indonesia, pegawai negeri atau pegawai swasta. Hanya status yang memisahkan sehingga ada aturan-aturan untuk setiap status-status tersebut. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di ayat ketiga, hari yang ke-8 anak laki-laki itu harus disunat. Ini yang persis dilakukan Maria ibunya Yesus, tetap mengikuti adat istiadat ini. Dan Yesus hari yang ke-8 dibawa ke rumah Tuhan dan di situ dia disunat, saudara. Sunat ini seiring berjalannya waktu, kedokteran sudah membuktikan bahwa ini sesuatu yang justru ada benefitnya untuk kesehatan, ya. Tapi kalau saudara lihat umat Israel, mereka nggak tahu ini. Jadi sebenarnya sunat itu yang diperintahkan oleh Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat mereka. Ya. Dan secara adat istiadat orang Israel tuh tahu bahwa sunat jasmani itu artinya adalah dipisahkan. Berbeda dengan bangsa yang lain, dipisahkan, ada tanda jasmani yang dilakukan
untuk laki-laki ini yang memisahkan bahwa inilah perjanjianku dengan kamu, bangsaku, laki-laki aku. Nah, ini dilakukan juga sudah sejak Abraham udah memisahkan bangsa ini jadi bangsanya Tuhan sebenarnya. Sehingga waktu orang-orang ini, laki-laki ini mungkin masih kecil ya saudara, mungkin sudah beranjak agak dewasa sedikit dan mereka tahu tentang ini, mereka disunat. Mereka tahu mereka adalah pilihan Allah, mereka dikuduskan, mereka dipisahkan buat Tuhan. Nah, zaman dulu yang menandakan kepunyaan Tuhan atau yang diberkati Tuhan itu ya satu bangsa, yaitu tanda jasmani sunat ini. Nah, tapi di perjanjian baru terjadi pembaharuan atau saya boleh bilang terjadi penggenapan yang Paulus katakan, saudara, bahwa bukan cuma sunat jasmani yang menandakan kita itu orang Kristen. Bukan semata-mata karena KTP saudara Kristen, maka saudara Kristen. Bukan karena saudara ke gereja, tapi yang diinginkan Tuhan bukan sunat jasmani, bukan yang di luar. Bukan tanda yang di luar, tapi adalah sunat hati. Atau tanda yang di dalam ini, yang menjadikan saudara itu murid Tuhan, anak Tuhan. Ya, di Kolose 2 ayat 11 saya bacakan. Saudara buka Kolose 2 ayat 11 ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Dia refer ke adat istiadatnya. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Itu hati yang mau berbalik kepada Tuhan, itu sunatnya Kristus. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya. Jadi hati inilah yang dilihat Tuhan sekarang, saudara. Yang ditulis di sini sunat ini, saudara, itu membawa atau menunjukkan, pointing kepada apa yang akan terjadi di masa depan nanti, bahwa sekarang saya menandakan umat saya, kata Tuhan. Tapi nanti tidak ada lagi yang seperti ini. Tapi saya mengharapkan justru hati yang bersih, hati yang mau ikut kepada Kristus, percaya Dia melakukan firman. Itulah tandanya Dia adalah orang-orangku, kata Tuhan. Ya, amin ya saudara. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa sekali. Nah, mungkin saudara sampai sini bertanya-tanya, kenapa anak laki-laki, anak perempuan istirahatnya beda, satu 40 hari, satu 80 hari? Ya, ritualnya sama, saudara. Ya, ritualnya sama. Kita nggak akan pusing mikirin kenapa ritualnya harus begini, gitu. Itu sama artinya dengan saudara bertanya kenapa gereja harus rundown-nya seperti ini, gitu. Semua hanya untuk keteraturan. Semua adalah untuk cara-cara supaya tidak terjadi anarki, nggak ada peraturan, semuanya sembarangan. Tadi saya ingatkan lagi, untuk kembali fellowship sama Tuhan setelah mereka diisolasi. Itu nggak sembarangan, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Itu membuat kita yang zaman now, bahwa saya mau bilang kepada saudara bahwa hari Minggu datang ke gereja, saudara. Tadi kita berdoa. Kita panggil Tuhan, kita panggil Bapa. Itu gak bisa sembarangan, saudara. Hati itu gak boleh sembarangan. Saya siapkan ini, saudara. 1 minggu terakhir, saya berusaha jaga hati. Gak bisa sembarangan di hadapan Tuhan. Kenapa 40 hari, kenapa 80 hari? Saudara, kalau yang curious sama firman Tuhan, saudara kemungkinan pasti akan buka internet dan saudara akan cari. Dan saya mau beritahu bahwa waktu kita mencari segala sesuatu, kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan selalu ada yang namanya tersurat dan tersirat. Yang tersurat itu yang kita baca. Itu makna yang kita dapatkan dari yang kita baca. Tapi yang tersirat ini, itu bisa
ke kiri, ke kanan bisa sangat luas melebar. Nggak tahu orang ini dari denominasi apa, nggak tahu orang ini kepercayaannya apa, nggak tahu orang ini latar belakangnya bagaimana, nggak tahu orang ini bagaimana perjalanan kehidupannya sama Tuhan. Dia bisa tulis apa aja di internet. Dan beberapa hal yang saya ketemukan adalah ada tulisan bahwa di 40 hari, 80 hari, karena yang perempuan itu selalu didiskriminasi. Pada zaman dulu itu betul, ya. Jadinya Tuhan memerintahkan untuk yang ibunya lebih meluangkan waktu sama yang perempuan 80 hari dibandingkan sama yang laki-laki. Karena laki-laki itu lebih ditepuk tangan, lebih disanjung, lebih dijadiin anak emas. Sedangkan yang perempuan enggak. Makanya Tuhan bilang yang kamu harus temenin ya 80 hari lamaan, bonding sama yang perempuan lamaan. Tapi kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa bonding itu gak cuma 40 hari, gak 80 hari. Tapi terusnya kehidupan kita namanya orang tua sampai anak kita. Kalau kita masih bernafas, anak kita masih ada, kita orang tua terhadap mereka. Bener gak? Ya. Jadi hal-hal seperti itu kita jauhi. Oh ya, itu asumsi, itu spekulasi, gak apa-apa. Tapi kita baca lagi. Kalau itu nggak ketemu di firman Tuhan, ada kemungkinan kita nggak harus panjang lebar pikirin itu benar apa enggak. Amin ya saudara. Yang saya tahu adalah begini. Bahwa 40-80 hari umat Israel saat itu belum advance secara medical. Dan kita tahu bahwa ibu yang baru melahirkan, mereka harus beristirahat sekian lama. Ya. Artinya apa? Tuhan mengasihi anak ini lahir, tapi Tuhan juga mengasihi ibunya yang sudah susah payah melahirkan anak ini. Sehingga lewat ritual seremonial ini Tuhan memberikan waktu untuk istirahat. Dan di waktu untuk istirahat itu kita ketemu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Artinya Tuhan memberkati perempuan ini. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memberkati anak laki-lakinya. Tuhan memberkati anak perempuannya. Dan Tuhan peduli hal-hal ini sampai detail antara anak cowok dan anak laki-laki. Itu mengingatkan saya kembali bahwa Tuhan aja tahu berapa helai rambut yang kita punya. Bahwa walaupun Tuhan mungkin saudara pikir, wah dia kok kasih peraturan-peraturan seperti ini. Bahwa peraturan-peraturan ini sebenarnya adalah untuk memberkati kita, saudara. Itulah karakter Tuhan. Memberkati kita, saudara. Amin. Jadi saudara sudah mengerti tentang pasal 12, antara yang kudus, yang najis dan tidak najis adalah sebuah status yang memisahkan untuk sementara waktu. Ada maksud, ada tujuan selalu untuk kebaikan kita. Dan saudara ingat, datang ke Tuhan selalu dengan sunat Kristus, sunat hati. Justru hati yang harus diperhatikan. Gak bisa main-main sama hati kita. Kita harus jaga hati kita benar-benar. Amin saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan ini, hari ini praktekkan langsung. Kemanapun saudara pergi, kerja, kemanapun saudara pergi aktivitas, jaga hati kita. Ya, KTP Kristen gak berarti apa-apa, tapi hati kita di mana bersih dan benar di hadapan Tuhan, itu adalah berkenan kepada Tuhan. Bapak berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, kami belajar firman-Mu, kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Kami menantikan pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Kami percaya seluruh hal yang dituliskan. Kami mengerti atau tidak mengerti. Kami percaya ada waktunya kami akan mengerti. Tapi sekarang kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau berbuat adalah untuk berkat. Adalah untuk memperhatikan kami. Dan adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.